kitab rujukan yang saya baca ya, yang kita kaji adalah kitab Ighatsatul Lahfan min Masayyidi Syaitan yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kitab ini sangat bagus sekali, berbicara tentang bagaimana metode mensucikan hati kita ya. Karena manusia itu intinya ada di hatinya ya. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ya. Ingat, pada jasad manusia itu ada segumpal ya. Ada segumpal daging yang itu jika ia baik maka baiklah seluruh perbuatan jasad kita ini ya. Dan jika ia rusak maka rusak pula seluruh perbuatan jasad itu. Segumpal daging itu adalah hati kita ya. Kalau manusia hatinya selamat, walaupun dari sisi materi ya, dari sisi tampilan fisik ya, itu tidak mendapatkan tempat di sisi manusia, tetapi di sisi Allah dia sebagai orang yang mulia. Karena ukurannya adalah takwanya hati tadi. Inna akramakum indallahi atqakum ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan bahwa sebab rusaknya hati manusia itu disebabkan oleh dua perkara ya. Annahu alladhi qad salima min kulli syahwatin tukhalifu amrallahi wa nahyihi wa min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Yang pertama adalah min kulli syahwatin. Jadi dibersihkan dari setiap syahwat ya. Tukhalifu amrallahi, yang menyelisihi perintah Allah. Jadi tidak semua syahwat ya yang ditinggalkan tadi, yang dibersihkan tadi, hanya syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah. Kedua, hati yang selamat itu ketika dia selamat wa min kulli syubhatin, selamat dari setiap syubhat ya. Allah Subhanahu wa taala itu telah menjelaskan kepada kita dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa yang halal itu jelas ya. Innal halala bayyinun, yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun, demikian juga yang haram. Haram itu jelas ya. Bahkan lebih jelas ya daripada matahari di siang bolong ya. Halal haram itu lebih jelas daripada itu ya. Yang halal jelas, yang haram juga sangat jelas ya. Nah, syubhat itu di mana? Wa bainahuma umurun mutasyabihat. Nah, syubhat itu di tengah-tengah itu. Di antara halal dan haram itu ada hal-hal yang itu syubhat ya. Jadi meragu-ragukan, membuat ragu kita ya. Ketika manusia diragukan terhadap sesuatu, apakah ini halal, apakah ini haram. Nah, itulah syubhat itu. Nah, bagaimana kita itu mengukur keikhlasan? Orang yang ikhlas itu Pak, ketika dia beribadah hanya karena Allah, meminta tolong juga hanya kepada Allah, kehidupannya tadi itu tidak ada kepentingan selain Allah gitu ya. Makanya tandanya orang ikhlas itu apa? Ya. Jadi al-arif billah, orang yang sudah dia ikhlas ma'rifat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dia itu tidak ada kepentingan ya. Tidak ada kepentingan artinya dia tidak butuh diucapi terima kasih ya. Ketika dia memberi, atau dia tidak mencela kalau dia tidak diberi, itu ikhlas ya. Ya. Jadi ikhlas itu kalau kita memberi sesuatu ya, itu nggak ingin harapan kembali gitu ya, ucapan terima kasih ya.
Makanya di dalam surat Al-Insan itu dijelaskan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Saya itu ngasih makan itu ya karena Allah ya. Enggak cari balasan atau cari ucapan terima kasih. Itu ikhlas ya. Jadi kalau dia memberi, dia tidak berharap kembali ya. Artinya dia tidak butuh balasan dan juga tidak butuh ucapan syukur manusia, tidak. Dia hanya karena Allah tadi. Atau kalau dia tidak diberi, yang namanya manusia itu kalau nggak memberi ya diberi kan gitu kan. Kalau dia tidak diberi juga tidak mencela ya. Itu ikhlas ya. Baik kita memeriksa keikhlasan tadi dengan cara menerapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu.